Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi Debus. Season kali hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghilangkan ilmu kebal pada diri seseorang. Mana tahu dalam perkelahian, dalam hidup ini kita kan tidak tahu dalam perjalanan hidup. Terkadang ada musuh, ketika berhadapan dengan musuh, ternyata musuh tersebut memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kekebalan. Bagaimana cara Anda mengatasi orang tersebut? Karena mungkin sekali bacok, dua kali bacok dia tidak akan mungkin terluka. Saya Teguh Hasbi akan memberikan tips bagaimana cara menghilangkan ilmu kebal orang tersebut. Tentu tips ini bukan tips yang terbaik karena di atas langit masih ada langit. Saya hanya memberikan sebatas pengetahuan saya. Pemirsa sekalian, di dunia ini ada banyak ilmu kebal. Seperti ini adalah besi putih. Pemirsa sekalian, yang namanya ilmu kebal pasti ada kelemahan. Apakah ilmu kebal tersebut ilmu kebal yang orang mengatakan itu aliran sesat atau tidak? Ilmu kebal dalam Islam sebenarnya tidak ada, karena Rasulullah SAW sendiri dengan para sahabat tidak mencontohkan adanya ilmu kebal tersebut. Karena kenapa? Rasulullah dan para sahabat ingin setiap luka goresan pedang ketika dalam pertempuran itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Dan para sahabat berbondong-bondong untuk menemukan mati syahid. Namun ilmu kebal belum tentu sesat, karena dalam Islam Allah akan memberikan apapun permintaan seorang hamba. Ketika orang meminta baik-baik kepada Allah tentang ilmu kebal, Allah akan memberi. Cuma konsekuensinya ada pandangan keliru orang terhadap ilmu kebal, seolah-olah orang kebal tidak mati. Sebenarnya ilmu kebal tidak ada manfaatnya kalau kita kaji secara detail, karena tidak merubah takdir. Jika Anda luka atau ajal Anda datang, sekebal apapun Anda pasti akan lewat. Pemirsa sekalian, hari ini saya akan coba membahas tentang bagaimana cara menghilangkan ilmu kebal seseorang. Tentu dalam tanda petik yang kita hilangkan ini adalah ilmu kebal yang sesat, ilmu kebal yang salah. Bagaimana kita tahu kalau ilmu kebal seseorang tersebut sesat? Pertama sekali, jika orang tersebut mengamalkan ilmu kebalnya, walaupun di dalam ayat ilmu kebalnya ada potongan-potongan ayat Al-Quran, itu belum tentu benar. Pertama sekali, tanda ilmu itu sesat adalah waktu pelaksanaan ilmu kebal itu biasanya orang melakukan puasa. Karena dalam Islam ilmu kebal itu sebenarnya tidak. Apabila orang melakukan ritual puasa terhadap ilmu kebalnya, itu menandakan ilmu kebal tersebut sesat. Karena ilmu kebal itu adalah doa. Doa itu adalah permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana doa kita terkabul? Allah tidak pernah mengatakan doa akan terkabul apabila Anda melakukan puasa yang tanpa perintah. Yang kedua, tanda-tanda sesatnya ilmu kebal seorang tersebut ketika pengamalannya meminta tumbal. Seperti harus ada sesajen tertentu, memotong ayam hitam, memotong ayam putih, atau minta sesuatu lah seperti benang, seperti jarum, dan bahkan guru meminta emas. Itu tanda aliran tersebut aliran sesat. Kalau dalam aplikasi apanya nampak jelas, nanti kalau kita pelajari mantra-mantranya, nampak di dalam mantra tersebut jelas tidak bermunajat kepada Allah. Pemirsa sekalian,
Kalau dalam keadaan sehari-hari, bagaimana kita tahu orang tersebut memiliki ilmu kebal sesat? Pertama sekali dari aura wajahnya. Apabila aura wajahnya tidak memancarkan nur, gelap, tidak ada cahaya, itu ada kemungkinan ilmu orang tersebut ilmu hitam atau ilmu sesat. Yang kedua, jelas dia tidak akan melakukan salat. Selanjutnya, tanda ilmu kebal seseorang, apabila orang tersebut memiliki ilmu kebal tetapi ilmu kebal tersebut sesat atau menyimpang dari akidah, kecenderungan kulit orang tersebut seperti hangus. Kalau istilah kami di Aceh ada kurap beso, ada kurap besi, tubuhnya itu berabu. Sekitar tubuh seperti ini jarang ada minyak, jarang ada bara, itu berabu seperti ada debu, bahkan ada kurap-kurap. Itu karena menandakan kalau istilah Aceh ilmu ketepung beso, ada artinya ilmu kebal yang menyimpang. Nah, kalau Anda menemukan orangnya ciri-ciri khas seperti ini, ucapannya sering takabur, dan ciri-ciri orang saleh dari wajahnya tidak ada, itu menandakan ilmu kebal orang tersebut sesat. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi orang yang memiliki ilmu kebal seperti ini? Pertama sekali, jika Anda memiliki golok ataupun pisau, ketika Anda ingin membaca orang tersebut, Anda tidak perlu colokkan benda tersebut ke bumi atau lumuri dengan kotoran, itu tidak perlu. Anda orang Islam, Anda cukup membaca ayat kursi saja. Cukup membaca ayat kursi satu kali, ambil air ludah Anda, lapkan ke ujung bati Anda atau pisau atau rencong Anda, ataupun di mata pisau Anda. Yakin dan percaya orang tersebut ilmu kebalnya akan hilang. Nah, bagaimana pula caranya kita menghilangkan ilmu kebal seseorang tanpa harus membacoknya? Pertama sekali, jika bisa Anda membaca surat As-Saffat 1-10. Wasafati safaf fazajirati zajra fataliyat zikra inna ilahakum la wahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik, sampai 10 ayat. Apabila Anda sudah dekat dengan orang tersebut, kumur-kumur air ludah Anda semburkan kepada orang tersebut. Yakin dan percaya ilmunya akan hilang. Atau Anda ambil 1 gelas air putih atau air aqua, Anda ruqyah dengan membaca ayat pertama sekali Fatihah 1, Al-Fatihah, yang kedua ayat Al-Baqarah 1-5, Ayatun Kursi, surat As-Saffat, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Anda ludahkan air dalam betul aqua tersebut, kalau bisa diminumkan kepada orang tersebut atau dimandikan, ilmunya akan hilang. Itulah tips dari saya Teguh Hasbi. Bagaimana cara menghilangkan ilmu kebal orang yang aliran sesat. Sederhana sekali, ketika Anda bertemu dengan orang tersebut, ketika terjadi bacok-bacokan, senjata Anda tidak mempan, baca saja ayat kursi, lumuri dengan air ludah Anda di ujung bati Anda. Bagaimana cara menghilangkan ilmu kebal orang apabila ilmu kebalnya ilmu isim ataupun ilmu, kata orang ilmu putih, dan mempergunakan ayat-ayat. Memang dalam Islam tidak ada ketentuan bagaimana cara pengamalan ayat Al-Quran, tapi para ulama, para orang saleh, para wali-wali terdahulu juga memiliki ilmu kebal. Bahkan Nabi Daud, termasuk Nabi kalau istilah orang Samsun itu adalah Nabi Bani Israel, juga memiliki ilmu kekebalan. Allah memberikan izin kepada siapa saja, cuma caranya mereka mungkin meminta dengan mempergunakan ayat-ayat. Nah, apabila orang memiliki ilmu seperti ini, saya Teguh Hasbi dengan mengangkat jari 10 tidak tahu bagaimana cara menghilangkan ilmu orang ini. Dan kecenderungan kita bermusuhan dengan orang seperti ini tidak ada, karena orang seperti ini adalah orang saleh yang tidak mungkin ada kontra dengan kita. Karena memang keterbatasan ilmu kami hanya tahu bagaimana cara menghilangkan apabila orang tersebut memiliki ilmu hitam. Pemirsa sekalian, di atas langit ada langit. Apa yang kami sampaikan belum tentu betul, karena begitu banyaknya ilmu Allah di jagat raya ini. Mudah-mudahan tips yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.